Yang WA tapi kok nggak ada. Belum, Bu. Oke, hari ini kita mau membahas apa? Membahas apa kita hari ini? Intercompany transaction. Intercompany profit transaction inventory. Ya, oke. Sudah dibaca belum? Nah, itu pertanyaan saya, udah baca belum? Kalau belum baca itu susah, harus baca dulu, teruslah. Kalau baca pasti ada yang nyangkut, ada yang bingung. Nah, itu yang ditanya, dari situ saya bisa menjelaskan lebih dalam. Cok, ada yang tanya dulu gak? Sudah dibaca belum? Kalian itu dikasih banyak banget ya, ada soal-soal, ada bahan ajar. Oke. Udah dikit, Bu. Iya nih, siapa nih? Oke ya. Secara garis besar dulu ya. Jadi kan salah satu tujuan membeli perusahaan lain itu kan kita mau mengembangkan bisnis ya, namanya kan kombinasi bisnis. Jadi salah satunya adalah saya mau jual mau jual barang. Ini ada yang mau merecord nggak? Ada yang mau merekamnya nggak? Kalau enggak ya nggak apa-apa. Ada, Bu. Ada, Bu, ada yang sudah merekam. Siapa yang mau merekam dulu? Yang mau merekam siapa? Milen tuh siapa yang mau merekam? Sudah ada yang merekam, Bu. Biasanya ada yang bagian merekam. Oh, pakai aplikasi gitu. Kenapa? Pakai aplikasi gitu, Bu. Jadi nggak di-allow nggak apa-apa. Oh, oke. Tapi tetap harus izinnya, harusnya bilang oke. Beda ya. Jadi si induk itu misalnya sebagai produser ya, dia tuh penghasil barang, tapi dia nggak punya saluran distribusi, misalnya dia nggak pinter jualan ya, jadi dia itu mencari perusahaan yang punya saluran distribusi yang jago jualan lah. Nah, dia beli sahamnya, jadi dia jual ke anaknya, nanti anaknya yang jualin keluar, gitu kayak gitu ya. Atau sebaliknya, saya yang jago jualan, saya parent ya, yang jago jualan, tapi saya nggak punya produk. Daripada saya bikin produk sendiri, saya beli perusahaan aja yang punya produk itu. Nanti dia jual ke saya yang menjualnya keluar. Nah, jadi konteksnya kira-kira seperti itu ya. Nah, bisa juga sih saling jual, misalnya saya jual produk A, terus nanti si S-nya jual produk B gitu ya. Tapi kalau di ujian sih biasanya hanya salah satu, karena kalau dua-duanya kalian nanti pening sendiri ya. Nah, dari sudut pandang konsolidasi itu nggak ada yang namanya jual beli induk sama anak. Masa sih jualan kok ke anak ya? Jualan tuh ke sana keluar. Nah, jadi dengan demikian saat kita menyusun laporan konsolidasi kan digabung tuh penjualannya P sama penjualannya S ya. Nah, begitu digabung kan jadi kok kayaknya gede banget, jadi seperti terjadi 2 kali penjualan padahal barangnya barang yang sama. Oleh karena itu kita harus mengeliminasi penjualan antar perusahaan tersebut ya. Jadi kita jurnal sales pada COGS. Ingat ya, ini hanya di dalam worksheet ya. Kalau di bukunya P, di bukunya S ya masing-masing memang melaporkan penjualan. Ya, jadi P kan jual ke S jual keluar, jadi ada 2 penjualan. Tapi kalau dari sudut konsol dia hanya sekali, yaitu saat keluar. Tuh ya. Jadi siapapun yang jual, entah itu P ke S atau S ke P, maka harus dihilangkan sales pada COGS-nya. Oke, saya kasih tahu dulu, tadi P bisa jual ke S namanya downstream ya, atau penjualan dari hulu. Tapi kalau S yang jual namanya upstream, atau penjualan dari penjualan hilir. Pengaruhnya kemana? Nanti pengaruhnya ke perhitungan income from investment dan NCI dan penghitungan unrealized profit. Oke.
realized profitnya, sorry. Nah, itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, saya cerita yang downstream dulu ya. Kalau misalnya P jual ke S ya, P jual ke S, kemudian S jual lagi keluar, tapi belum semuanya. Misalnya P jual ke S 100.000 ya, terus S menjualnya lagi baru 3/4-nya misalnya. Jadi 1/4-nya itu masih ada di gudangnya S. Nah, inventorinya kan mau digabung ya enggak? Inventory P sama inventory S. Tetapi di dalam inventory S itu ada inventory yang dari saya, yang di dalamnya ada profit, ada margin. Kan kita si P kalau jual ke S pasti ada margin ya. Yang namanya jualan pasti ada marginnya. Nah, si margin itu harus dikeluarkan karena ending inventory-nya si S jadi ketinggian, jadi mengandung profit. Ya, ingat ya, ini sudut pandang konsol ya. Kalau si S ending inventory-nya beli dari luar, nggak ada cerita itu. Ini karena dia belinya dari parent dan inventory-nya mau digabung, jadi nilainya kan harus sama ya dengan yang dari P. Nah, oleh karena itu kita jurnal inventory-nya di kredit kita kurangi. Debitnya apa? Debitnya COGS. Ya. Nah, kenapa COGS? Karena ketika si S itu menghitung COGS, dia menggunakan ending inventory yang di dalamnya ada profit. Jadi ending inventory-nya ketinggian. COGS-nya kan kurang ya. Jadi COGS-nya harus didebit. Jadi COGS pada inventory gitu. Nggak ada ya. Oke. Terus yang kedua, bagaimana kalau tahun berikutnya si ending inventory itu terjual? Kalau terjual berarti kan terrealisir, ya. Kah jurnalnya dibalik menjadi inventory pada COGS? Tidak, ya. Kenapa? Kalau COGS-nya iya. Nah, karena posisi ending inventory yang terlalu tinggi tahun kemarin, di tahun sekarang dia menjadi beginning inventory. Kalau beginning inventory-nya ketinggian, ya COGS-nya ketinggian, sehingga harus di kredit COGS-nya. Ya. Lawannya apa? Return earning. Kalau kita menggunakan asumsi P-nya itu pakai cost untuk investment-nya, maka yang kita debat adalah RE. RE-nya siapa? RE-nya P. Ya. Kenapa RE-nya P harus didebat? Karena kalau metode cost, si P itu kan tidak mencatat income from investment. Jadi dia hanya mencatat dividend income. Jadi dia tidak membukukan, tidak mengoreksi unrealized profit. Pokoknya dia kan melaporkan sales berapa, COGS berapa, ya. Selisihnya adalah profit masuk net income masuk RE. Jadi dia nggak ngotak-ngatik unrealized profit karena dia pakainya cost method. Dengan demikian RE-nya ketinggian, ya. Kata siapa? Kata konsol, ya. Kita konteksnya konsol. Oke, terus apa lagi? Kalau P-nya menggunakan metode equity, maka RE-nya nggak masalah. Kenapa? Karena kalau menggunakan metode equity, saat ada unrealized profit, maka si P akan menjurnal income from investment pada investment untuk unrealized profit. Jadi si RE-nya benar karena di dalam income itu sudah dikurangi dengan unrealized profit, ya. Masalahnya adalah investmentnya jadi berkurang gitu. Nah, secara konsol kita kembalikan karena direalisir berarti investmentnya kita debat investment pada COGS. Itu si konsolnya. Kalau P-nya sendiri, kalau metode equity kan kalian sudah belajar tuh di bab 2 kalau ada unrealized profit ya. Kalau ada unrealized profit kan dia menjurnal income pada investment. Kalau terrealisir investment pada income. Nanti dilihat lagi tuh bab 2-nya ya. Terus kalau downstream bagaimana, kalau upstream bagaimana itu ada di bab 2 ya.
Halo, sampai di situ? Bu. Itu tadi kita ceritanya downstream. Kalau P yang jualan, ya. Kalau misalnya S yang jualan bagaimana? Sama aja, ya. Kecuali untuk jurnal yang realized profit. Jadi yang tahun kedua saat unrealized profitnya direalisir. Jadi barang yang sisa itu terjual, ya. Maka kalau P menggunakan metode cost itu RE-nya harus bagi dua. RE-nya itu tidak 100% tapi sebesar prosentase kepemilikannya P. Jadi RE NCI pada COGS, ya. Kalau P-nya menggunakan metode equity itu kan yang didebet investment. Nah, investmentnya sebesar persentase kepemilikan, selisihnya ke NCI. Gitu, ya. Oke. Jadi kita nambah berapa jurnal? 3 jurnal, ya. Jurnal eliminasi ya, jurnal-jurnalan. Oke, nah terus berikutnya apalagi pengaruhnya kalau ada realized unrealized profit seperti ini? Ya, pengaruhnya ke perhitungan income from investment. Kalau P pakai equity. Kalau downstream, ya, kalau downstream maka menghitung income from S-nya itu 100%. Jadi untuk unrealized profit itu pengurangnya 100%. Untuk realized profit juga ditambahkan 100%, ya. Tapi kalau itu upstream maka yang pengaruh ke perhitungan income from S hanya sebesar prosentase kepemilikan. Itu untuk income from investment. Kalau untuk menghitung NCI expense, ya, downstream, jadi kalau ada unrealized profit atau realized profit dari downstream, NCI nggak ikut-ikutan, ya. NCI itu baru ikutan kalau yang jualannya adalah S. Kalau itu upstream, karena dia tidak berkepentingan dengan P, dia berkepentingan dengan income-nya S, ya. Jadi kalau di dalam income-nya net income S itu ada yang berasal dari transaksi dengan P, dia ikut menanggung gitu. Jadi ketika menghitung NCI, persentase kepemilikan dikalikan dalam kurung net income S ditambah dikurang amortisasi ekses dikurang unrealized profit ditambah realized profit tutup kurung gitu, ya. Tapi kalau downstream itu nggak ada, NCI nggak ikutan. Dah? Nah itu cuma itu isinya, ya. Jadi kita tidak ada transaksi inventory antara induk sama anak, pertama. Yang kedua, kalau barangnya belum terjual keluar, berarti akan ada cerita unrealized profit. Itu harus dihilangkan. Yang ketiga, kalau ada realized profit itu harus diakui, ya. 3. Yang keempat, pengaruh downstream itu pengaruh ke perhitungan income from S 100%. Sedangkan ke NCI expense-nya tidak ada, ya. Kalau yang kelima, ya, upstream pengaruh ke perhitungan income from S sebesar prosentase kepemilikan. Upstream masuk ke perhitungan NCI juga sebesar prosentase kepemilikan. Udah cuma itu isinya, ya. Cuma jadi kalian itu nanti akan nambah yang kemarin, ya. Jadi mulai dari awal itu kan kita menghapuskan equity S dengan investment in S, ya, dividen income dengan dividen, income from investment dengan dividen dengan investment, terus berkembang menjadi ada eksesnya mula-mula cuma goodwill, ya. Setelah itu eksesnya banyak dialokasikan ke berbagai account, ada yang eksesnya tidak diamortisasi. Nah, setelah itu kita nambah satu lagi. Nah, itu nanti lengkap di dalam satu worksheet gitu. Oke. Sebentar saya lihat dulu ya. Siapa nih? Saya masih bingung bagaimana menentukan jumlah unrealized profit. Oke. Oke, kalau di bahan ajar itu kan disederhanakan, sudah dikasih tahu ya realized profitnya sekian. Nah, nanti kalau di ujian coba dilihat nanti ya.
si P itu mengenakan P atau S ya, maksudnya yang jualan itu mengenakan profitnya itu berapa persen. Misalnya begini nih, ya. Misalnya P jual inventory ke S, misalnya senilai 100.000 ya. Senilai itu berarti kan harga jualnya ya. Kalau misalnya disebutkan cost-nya 100.000. Nah, misalnya ini senilai 100.000 gitu ya. Terus oleh S dijual lagi, S dijual misalnya 70%, sisanya 30%. Nah, tadi waktu P jual ke S disebutkan di situ. Misalnya profitnya atau marginnya ya, profit atau margin misalnya 20% dari cost misalnya. Jadi penentuan profit itu bisa sekian persen dari cost atau sekian persen dari harga jual ya. Kalau misalnya harga jualnya 100.000, maka untuk menghitung unrealized profit yang 20% dari harga jual ya. Oke, itu kan tinggal 30% barang sisa kali 100.000 kali 20%. Itu untuk unrealized profit kalau dari harga jual si marginnya. Kalau misalnya profitnya itu dari cost ya. Dari cost berarti cara menghitungnya bagaimana? 30% dikali 100.000 dikali berapa? Bukan kali 20% di sini. Kali 20 per 120%. Gitu ya. Jadi kalau kalian jual barang harganya 100.000. Terus marginnya berarti kan kalian harus nyari cost dulu ya enggak? Costnya berapa? Pakai rumus lah ya. Coba kita buktikan tadi kalau misalnya harga jualnya 100.000 ya. Terus kita mencari labanya berapa? Labanya di sini berarti 20 per 120 kali 100.000 berapa itu? Koma-koma kali ya. Bentar. Sok dihitungkan. 16.000 Bu. 16.666. 667 ya. Iya, Nah, Bu. 16. Coba kita buktikan benar enggak? Jadi cost-nya berapa? Kalau cost-nya berarti 100 per 120 ya. Iya, Bu. Nah, coba kalau 100 Iya, Bu. 120 dikali 100.000 83 ya. Iya, Bu. 3 bener nggak? Jadi kalau kita cost-nya itu 83333 terus dijualnya 100.000 maka labanya adalah 16.667 di total berapa? 100.000 benar ya? Nah, jadi kalau di harga jual maka di situ berarti 20 per 120 ya. Kenapa 120? Karena di situ kita si cost-nya itu 100%, labanya 20%. Jadi 20 per 120 karena kan biasanya cost ditambah laba sama dengan harga jual ya. Tapi perhatikan juga di situ. Nah, tadi P jual inventory ke S senilai 100.000 bisa juga disebutkan P jual inventory ke S cost-nya atau harga perolehan 100.000. Margin misalnya 20% dari 100 dari cost. Kalau gitu berarti 20% kali 100. Jadi harga jualnya 120.000 gitu ya. Kalau misalnya cost-nya 100.000 marginnya 20% dari harga jual. Nah, berarti itu terlalu complicated, tapi mudah-mudahan sih nggak sampai sejauh itu ya. Hanya harus diperhatikan marginnya margin itu dihitung dari mana? Dari cost-nya atau dari harga jualnya. Kalau yang diketahui harga jual ya tinggal dikalikan dengan harga jual. Itu untuk menjawab pertanyaan siapa tadi?
Rizky, mana Ki Rizky? Maaf Bu, maksud saya kalau misal ada sisa barang di akhir tahun gitu Bu, hitungnya Bu. Iya itu kan tadi disebutkan tuh, sisa barang 30%. Ya, P jual ke S 100.000, sisanya 30%. Ya diketahui di dalam soal kan saya induknya tinggal nanya, barang gue tinggal berapa persen lagi? Yang terjual berapa? Ya tanya gitu ya. Iya Bu. Oh, kekuasaan saya induknya. Kalau saya tidak bisa nanya untuk hal seperti itu, berarti saya bukan induknya, saya nggak punya power, saya nggak punya kekuasaan. Ya, jadi kalau hanya sekedar itu tuh dari mana? Maksudnya yang ditanyakan tuh menentukan jumlah unrealized profit. Maksudnya menentukan berapa yang belum terjual gitu, Rizky? Iya Bu. Ya tinggal nanya, ya tanya ke S. Kalau di soal sih nggak bakal coba tanya kan, nggak pasti dikasih tahu di situ berapa yang belum terjual, mungkin sepertiganya, setengahnya, seperempatnya atau sekian persen. Biasanya ada di soal, ya. Oke. Terus Putri, jika ada sales return, bagaimana perlakuannya dalam jurnal ya, Bu? Kan kita posisinya sudah 31 Desember, ya enggak? Sales return allowances kan kaitannya nanti kita menghitung apa? Menghitung net sales, ya. Jadi udah hitung, udah keluarnya udah net sales. Jadi udah nggak ada lagi cerita sales return allowances. Jadi mengeliminasi salesnya itu udah net salesnya saja, udah nggak ada cerita sales return allowances, kecuali kalau dalam soal mau ditambah sales return allowances antara induk sama anak, itu berarti tinggal dihilangkan aja gitu. Jadi kan mengurangi sales itu, ya gitu aja. Sales return allowances kan kalau misalnya si anak itu juga beli dari mana-mana yang ngumpul jadi satu ya susah juga. Biasanya di net kan. Prakteknya memang susah ya, yang di kampus kita ajarkan itu yang paling mudah gitu karena anaknya cuma satu, transaksinya diminimalkan. Prakteknya banyak ya. Oke, tadi siapa tadi? Margin laba apakah ada kemungkinan terjadi? Iya bisa. Tahun ini margin labanya misalnya 20% dari cost ya atau dari harga jual. Tahun depan jadi 25. Tahun depannya lagi 30 atau sebaliknya 35, 30, 25 gitu ya. Kalau iya bagaimana perlakuan unrealized profitnya? Ya nggak gimana-gimana. Jadi yang dimaksud berubah itu begini, ini yang penjualan sekarang ini 20%, nanti barang berikutnya adalah 25%. Yang direalisir, yang unrealized ya yang sesuai dengan barang yang dijualnya gitu. Ya. Yang barang belum terjual itu yang mana gitu ya. Ini Putri, mana Putri? Iya, Bu. Ya, Putri maksudnya mungkin yang Putri maksudkan itu dalam setahun tuh misalnya ada 5 kali apa namanya? Jual barang gitu ya. Terus terus marginnya itu misalnya dalam 5 kali itu beda-beda, ada yang 20, ada yang ini, ada yang ini. Ujian mah nggak bakal seheboh itu. Nanti kamu pusing sendiri, nggak bakal selesai kalau semua misalnya ada 5 kali penjualan gitu ya. Masing-masing profitnya sekian sekian sekian. Terus dari masing-masing yang belum terjual sekian sekian sekian. Oh, itu jangan terlalu jauh mikirnya ya. Baik, Bu. Yang Jadi, ada itu biasanya gini, tahun ini 25 gitu ya. Terus 25 tahun ini ya, bukan tahun kemarin misalnya. Tahun kemarin 25, berarti kan kalian harus mencari unrealized profit tahun kemarin ya, yang akan di-realize tahun sekarang. Jadi tahun kemarin 25 misalnya, tahun ini 20 misalnya. Berarti yang unrealized tahun ini pakai 20%. Yang unrealized tahun kemarin pakai 25%, paling gitu ya. Jadi realized sama unrealized prosentase profitnya beda, paling itu. Jadi nggak akan dalam setahun itu ada 10 kali penjualan profitnya lain-lain. Enggak, itu meskipun dalam praktek bisa, tapi di ujian kita nggak sampai sejauh itu ya. Nanti ujiannya bisa dari pagi sampai sore nggak kelar-kelar ya. baik, Bu. Terima kasih. Oke.
terdapat biaya pengiriman. Bagaimana dampak biaya pengiriman? Biaya pengiriman gimana? Kan sudah dimasukkan ke dalam. Kalau biaya pengiriman itu apa maksudnya? Dari sudut pandang siapa? P kirim barang. Ya tinggal FOB shipping point, FOB destination kan gitu saja. Kan itu sudah masuk ke dalam harga barang. Net purchase. Freight in kan masuk ke harga barang. Iya. Oh iya Bu. Kan ini antara induk sama anak. Kalau misalnya induknya FOB shipping point. Kalau FOB shipping point berarti biaya pengiriman kan di induknya. Kalau FOB shipping point, biaya pengiriman FOB shipping point di mana? Di sana ya, di anak ya, kebalik. Kalau FOB destination kan di saya. Jadi hanya antara induk sama anak gitu. Yang masing-masing kan kalau tidak di saya, di induk ya di anak, si biaya itu masuk ke dalam perhitungan COGS ya, masuk ke freight in ya. Oke. Nah, Kasih Bu. Oke. Jadi maksud saya nggak akan ada cerita freight in lagi. Udah itu di situ cuma ada ceritanya sales sama COGS ya, nggak ada cerita freight in. Freight in sudah masuk ke perhitungan COGS. Oke. Terus Yasmin. Intercompany profit yang downstream dan upstream perbedaannya di mana yang dieliminasi apa bodas? Tadi udah ya Yasmin, gimana Yasmin? Itu yang downstream itu yang induk jual ke anak. Sama yang ada yang 100%, ada yang di Oke. Kalau yang 100% itu gampang banget, pasti tidak ada cerita NCI gitu ya. Milikannya apakah 100% atau tidak itu kaitannya dengan penghitungan realized profit. Kalau menghilangkan sales sama COGS itu tidak ada kaitannya dengan persentase kepemilikan apakah 100% atau tidak. Terus ya ketika kita menjurnal COGS pada inventory ya yang menghilangkan unrealized profit itu juga nggak ada hubungan dengan berapa persen kepemilikan gitu ya. Tapi itu berpengaruh ketika masih 100%. 100% juga kalau kita mau menghitung income from nggak ada masalah. Kenapa? Karena nggak ada NCI. Nggak ada cerita NCI expense. Kalau 100% ya, mau downstream, mau upstream, nggak ada masalah. Jurnalnya semuanya sama gitu ya. Yang masalah adalah kalau kita punya sahamnya tidak 100%. Itu saat kita merealisir profit ya. Kalau tadi RE itu apa tadi? Kalau downstream RE-nya penuh kan tadi RE pada COGS. Kalau downstream ya. Yang realized profit. Kalau upstream RE-nya bagi dua, RE-nya si P sama NCI gitu. Kalau P-nya pakai equity investment-nya ya sebesar persentase kepemilikan, selisihnya adalah NCI. Jadi investment NCI pada COGS. Gitu. Ya. Terus ketika menghitung income from S kalau downstream ada unrealized profit ya 100%. Tapi kalau upstream dikalikan sebesar persentase kepemilikan. Coba nanti dicek lagi itunya rekamannya tadi ya. Iya Bu, berarti yang beda di RE-nya ya Bu, yang kalau saat merealisir profit gitu ya. Kalau 100% nggak ada cerita, nggak ada ya pokoknya lempeng-lempeng aja. Kenapa? Karena nggak ada NCI. Jadi pada saat merealisir profit kita baru lihat gitu upstream atau downstream ya. Kalau kita tidak 100%. Kalau 100% nggak ada masalah ya. Jadi kalau saya dilihat lagi di sini bedanya di mana? Bedanya pada saat unrealized profit gitu ya. Kalau yang menghilangkan sales, menghilangkan unrealized profit itu sama mau metode cost, metode equity, kemudian downstream sama upstream sama aja. Yang beda kalau kita punya saham tidak 100% dan upstream gitu. Kalau downstream nggak ada masalah ya. Oke. Terima kasih Bu. Oke. Erma mana Erma?
Erma. Ya, Bu. Hey. Saat mengerjakan nanti kita harus menjurnal dari awal untuk P dan S atau boleh langsung ke jurnal eliminasinya, Bu. Maksudnya menjurnal dari awal untuk P dan S maksudnya apa? Yang itu, Bu, kayak misal account receivable pada sales terus Oh, COG. enggak. Kecuali ditanyakan ya. Kecuali ditanyakan buatlah jurnal untuk P, buatlah jurnal untuk S. Kalau ada pertanyaan itu harus dijawab, harus dibuat ya. Kalau nggak ada berarti, nah jurnalnya gini ya. Jadi jurnalnya P sendiri, jurnalnya S sendiri itu nggak ada biasanya. Tapi kalau ditanyakan dibuat. Yang kedua adalah jurnal equity. Kalau P jurnal equity gimana? Nah, kalau cost kan nggak di jurnal tuh. Kalau ada unrealized profit, equity gimana? Ayo balik lagi ke bab 2. Jurnalnya gimana? Income pada investment. Income pada investment. Ya. Kalau downstream 100%. Kalau upstream kali persentase kepemilikan. Kalau di realize gimana? Balik. Investment pada income. Kalau downstream 100%, upstream sebesar persentase. Gitu ya. Itu di bab 2 ya, dicek lagi. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Apakah boleh langsung ke jurnal eliminasi? Iya, yang ditanya biasanya jurnal eliminasi ya. Kalau ini. Tapi mungkin yang tanya juga equity dan itu kalian suka mess up. Ditanya equity, dijawabnya eliminasi. Ditanya eliminasi, jawabnya equity. Itu biasanya kayak begitu ya. Cek baik-baik. Kalau equity hanya income, investment itu aja ya. Oke. Memungkinkan tidak, Bu, kalau di soal terjadi kerugian kan yang kita pelajari ketika harga jual, bagaimana kalau cost-nya? Ya secara akuntansi tinggal dibalik ya. Cuma secara logika saya nggak mau dong jual kok rugi ya. Yang namanya jualan tuh untung, kecuali kalau misalnya barangnya sudah gini, si barang itu kalau harga di pasaran sudah jauh di bawah cost-nya, kan kalian belajar inventory, diapain dulu itu namanya. Kalau inventory itu disajikan apa? Sebesar apa? Halo? At lower of cost or apa? LCNRV, Bu. Iya, jadi pasti si inventory itu disajikan sudah serendah-rendahnya gitu. Jadi ketika dijual itu bukan jual rugi. Jadi harusnya diturunkan dulu. Jadi ada penurunan inventory dulu, loss pada penurunan inventory terus baru dijual gitu. Jadi sebetulnya bukan jual rugi ya. Rugi itu jual tuh nggak ada rugi gitu. Tapi kita turunin dulu inventorinya baru kita jual. Coba ada nggak jual jual rugi? Kalau inventory karena seperti itu ya. Kalau fixed asset juga sebetulnya sih logikanya gitu. Fixed asset itu biasanya diturunin dulu gitu. Harusnya kan turun nggak sih nilainya? Nah kalau turun bagaimana? Ya kalau fixed asset apalagi kan ada model cost sama model revaluasi gitu ya. Tapi kalau secara akuntansinya tinggal dibalik aja. Jadi lawan dari kalau laba. Kalau laba gimana, rugi gimana tinggal dibalik gitu. Tapi secara konsep harusnya sih yang namanya jualan tuh nggak rugi, jual inventory itu nggak rugi harusnya ya. Kalau secara akuntansi balik aja. Oke, gimana tadi Putri? Paham, Bu. Oke, Yudis. Kalau misal di tahun pertama upstream, kemudian di tahun kedua downstream, maka jurnal eliminasi unrealized profit di tahun kedua itu pakai upstream atau downstream? Tahun pertama upstream, tahun kedua downstream, maka jurnal eliminasi unrealized profit tahun kedua. Ya kalau unrealized ya sesuai dengan barang yang belum terjualnya yang mana gitu. Mana Yudis? Oh, berarti sesuai di tahun sebelumnya ya, Bu? Iya. Oh, tahun iya, pertama upstream. Ya, tahun pertama ada unrealized profit enggak? Kalau ada ya biasa aja sesuai dengan unrealized profit upstream.
Terus tahun depannya yang upstream tadi kan dijual tuh. Berarti terrealisir upstream. Terus di tahun yang kedua itu downstream, berarti unrealized profitnya yang downstream. Berarti di tahun kedua itu ada dua, yang satu dari realized upstream sama unrealized downstream. Gitu. Oh Ya. iya Bu. Paham, Bu. Misalnya perusahaannya gantian, tahun ini saya yang jual, tahun depan kamu yang jual. Oke, ya. Nah, berarti yang tahun pertama unrealized dari upstream. Tahun kedua unrealized dari downstream. Terus yang upstream tahun pertama itu kan direalisir tuh di tahun kedua, ya tetap upstream gitu, ya. Jadi sesuai dengan jualannya waktu itu dari mana ke mana. Oke, baik Bu. Makasih Bu. Oke. Ada lagi? Saya mau cari minuman sebentar ya. Iya, Bu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Di WA Maaf, group Bu. boleh, langsung ditanya di situ juga boleh. Kemarin di pertemuan sebelumnya kan, Bu, Bu bilang mau jelasin cara mencari investment in S pada metode equity, Bu, karena Oke. lebih ribet daripada cost. Oke. Itu gampang banget ya. Jadi bagaimana mencari saldo investment in S yang dikosongkan ya, kalau sudah tahun ke 2, 3 gitu kan ya. 2 atau 3 atau 4 atau 5, 6 nggak masalah ya. Jadi itu sama seperti kita membuat catch up. Jadi tulis aja ya. Jadi saldo awal maksudnya harga perolehan investasi awal ditambah dengan catch up adjustment dari awal kita beli sampai dengan awal tahun berjalan. Jadi kalian lihat beginning RE dulu yang punya S dengan beginning RE tahun sekarang, ya berubahnya berapa? Berubah tuh bisa naik bisa turun ya. Di
tambah dikurang dengan total amortisasi dari dulu sampai dengan tahun kemarin. Tutup ya. Kalikan dengan persentase kepemilikan tuh yang si increase in equity-nya itu, kalikan dikurangi dengan tadi amortisasi dari dulu sampai sekarang, kalikan persentase kepemilikan ya. Tambahkan dengan saldo awal. Saldo awal waktu pertama kali beli. Terus dikurangi dengan unrealized profit tahun kemarin. Nah, itu sama dengan investment in S at the beginning tahun berjalan. Lalu tambah dengan income from S ya, dikurangi dengan dividen tahun ini. Kan nyari income from S-nya gampang kan? Jadi cari income from S-nya dulu, income from S-nya berapa yang tahun ini, dividen yang dibagikan tahun ini berapa ya. Nah, itu nanti sebagai penambah dan pengurang. Jadi investment awal ditambah dengan catch up adjustment dikurangi dengan unrealized profit tahun kemarin ya, ditambah dengan income from investment tahun ini dikurangi dengan dividen yang dibagikan. Gitu Putri. Bu, yang berarti income from S kan yang kayak biasa ya Bu, yang net income dikurangi. Income from S mah biasa, itu sekian persen dikalikan dengan income-nya S tahun ini, dikurangi ditambah dengan amortisasi ekses tahun ini, dikurangi dengan unrealized profit tahun ini, dikurangi dengan ditambah dengan realized profit. Oh, berarti income from S-nya itu udah melibatkan yang unrealized sama realized ya Bu? Iya, sudah. Oh, terus Bu, kalau dividennya ini berarti yang kayak 75% gitu dikali sama dividen yang dibagikan ya Bu? Iya, tinggal kalau 75% misalnya itu kan tinggal dilihat dividennya CS berapa, kalikan 75, itu kan berarti masuk ke investment. Oh iya Bu. Kan dividen itu kan kita jurnal kas pada investment kalau metode equity. Iya Bu. Terus kalau tadi kan jurnalnya kan tadi Bu bilang perubahan tambah kurang amortisasi dikali persentase kepemilikan ditambah sama profit tahun lalu. Nah, profit tahun lalu ini berarti 100% Bu, unrealized profit 100%. Tergantung downstream atau upstream. Oh, baik Bu. Jadi yang tadi jangan lupa ya, lihat-lihat transaksinya downstream atau upstream. Kalau upstream kan nggak ikut-ikutan. Kalau upstream kali persentase kepemilikan. Iya Bu. Kalau downstream 100%. Jadi kita itu ya untuk mencari investment yang ada dikosongkan itu sama dengan investment akhir tahun lalu atau investment awal tahun ini ditambah dengan income from investment dikurangi dengan dividen, kan gitu kan? Iya Bu. Investment tambah net income kurang dividen. Nah, income-nya bisa dicari, dividennya bisa dicari. Kemudian investment awal tahun yang kita ketahui, yang tidak kita ketahui beginning tahun ini berapa, beginning tahun berjalan berapa. Nah, itu sama dengan investment awal ditambah dengan catch up adjustment dikurangi dengan unrealized profit tahun lalu. Nah, unrealized profitnya tinggal dilihat ya. Kalau sekarang baru cerita inventory, berarti hanya cerita inventory. Nah, ketika mengurangi unrealized profit itu ingat downstream atau upstream. Kalau downstream 100%. Kalau upstream ya persentase. Setelah itu dapat, itu kan sama dengan investment awal tahun. Tambah dengan income, kurang dengan dividen. Gitu. Baik Bu, terima kasih. Coba nanti Putri cek lagi ya. Iya Bu, soalnya saya itu sering mengerjakan, kalau misalnya ada soal, itu dari yang bab sebelumnya itu saya ngerjakan dari jurnal dulu gitu Bu. Terus gimana biar nol hasilnya itu saya buat investment in S-nya gitu Bu. Jadi nggak ada. Masalahnya kalau sudah bertahun-tahun kan kita tidak, kalau prakteknya kan gini, kalau prakteknya nggak mungkin lah kita nggak tahu investment, karena tiap tahun kita menjurnal ya. Iya Bu. Kan masalahnya di ujian emang menguji tahu nggak sih caranya dari mana itu kok bisa ada gitu. Jadi caranya ya seperti itu. Caranya seperti kita dari cost ke equity. Itu dari cost ke equity ya, di cost ke equity kan. Terus ditambah dengan hasil tahun berjalan gitu, Putri.
Putri tadi maksudnya dari jurnal dulu tuh gimana maksudnya? Jadi kan misalnya ada soal ya Bu. Nah saya kerjakan dulu jurnalnya gitu Bu. Jadi saya masukkan Yang ke kertas eliminasi. kerja. Iya. Yang eliminasinya. Iya. Eliminasinya saya masukkan. Nanti kan dapat tuh Bu berapa totalnya. Baru saya buat biar jadi 0 hasilnya Bu. Jadi ya sih 0. Tapi dari mana gitu? Karena yang kita bukan lihat akhirnya apakah dia jadi 0 atau tidak, tapi prosesnya dari mana dan perhitungannya seperti apa gitu. Kadang-kadang benar sih, ya mungkin Putri kebetulan aja, oh pokoknya 0, jadi kamu kerjain dulu gitu kan, kerjain dulu misalnya versi metode equity ya. Equity ya Bu. Kamu income from S-nya sudah benar, terus kan di jurnal income pada dividen pada investment gitu kan? Iya Bu. Terus kalau misalnya ada cerita itu unrealized profit, nggak apa-apa sih ya. Jadi dipas-pasin gitu ya. Iya, jadi nanti pokoknya gimana hasilnya biar 0 ya, aja. Kalau ujian sih segala macam cara lah boleh dilakukan ya. Soalnya waktu itu kan nanti benar atau enggak hitungannya gitu aja. Soalnya saya lihat juga metode cost sama metode equity ini investment in S-nya berbeda gitu Bu. Nah, iya waktu dong, saya coba beda. gitu. Iya, makanya padahal kan kita kecap juga Bu. Ya kalau yang namanya cost method kan nggak berubah-berubah investmentnya Putri. Tapi kan dikecap Bu, di yang Ibu bilang. Kenapa Putri? Makanya kan waktu saya lihat ya Bu, saya bandingkan cost sama equity, ternyata kan beda tuh investment in S-nya. Padahal kan kalau metode cost juga kan kita kecap Bu. Kita adjustment juga, kita update juga investment in S-nya. Catch up itu kan hanya sampai dengan akhir tahun lalu atau awal tahun ini. Oh iya Bu. Karena begini kita itu yang kita ajarkan itu adalah dari cost langsung ke konsol. Ya, kita tuh kan cost langsung. Kalau dulu itu ada dari cost itu nggak langsung konsol, tapi cost ke equity kan dulu, cost equity baru ke konsol. Itu kita lewatin. Gitu. Kalau cost ke equity dulu nanti investmentnya akan sama dengan versi equity. Tapi ini kita langsung nyebrang sehingga yang cost itu hanya catch up adjustment saja yang dikoreksi gitu. Jadi hanya tahun lalu aja, tahun ininya nggak dikoreksi. Kenapa? Karena tahun ini ya kita memang mau menghitung sekarang gitu ya. Iya Bu. Menghitung tahun berjalan. Tapi kalau equity kan dikosongkan tuh. Jadi catch up plus tahun berjalan gitu. Memang beda, akan beda ya, bedanya di situ. Ya kalau di ujian sih mau dipas-pasin ya terserah. Kalau saya sih nggak mungkin Putri bikin ini dulu beginning RE, capital stock, unamortized excess pada NCI pada investment gitu kan ya. Iya. Terus yang mungkin ada unrealized ada realized profit investment pada COGS. Oh ini sisanya berapa? Udah itu aja dimasukin gitu ya. Ya jadi nggak bisa cross check gitu Bu. Ya nggak apa-apa ya. Kalau ujian mah halal-halal saja itu selama tidak nyontek. Pokoknya aku pas-pasin. Ternyata angkanya benar ya alhamdulillah. Udah gitu aja ya. Tapi tadi kan saya ngajarin caranya. Kalau ujian itu dan misalnya harus metode jalin dulu itu yang susah. Saya kerjain aja yang gampang-gampang dulu, yang jurnal-jurnalnya udah selesai semua gitu kan, tinggal satu itu, saya tinggal aja saya ngerjain soal yang lain. Kalau misalnya waktunya mepet. Nah kalau mau latihan tadi seperti itu ya, seperti yang saya bilang tadi, cepat kok itu ya. Asal nggak lupa tuh, biasanya lupa tuh unamortized excess yang alokasi bertahun-tahun tuh nggak dimasukin, biasanya begitu. Coba latihannya begini, latihannya itu ambillah dari buku bahan ajar, ya dari buku bahan ajar. Di situ kan ada cerita, kalau saya nggak salah, ada land building equipment sama goodwill ya. Apa investment? Terus kalian boleh sendiri gitu, ngarang sendiri tahun ini ada realized and unrealized profit, ngarang aja sendiri. Gimana coba mencari investment in S-nya? Pakai rumus yang tadi gitu ya.
Menurut saya nggak harus ngarang, itu buku yang dibuat Pak Agung DJ itu soal-soalnya banyak banget dan sangat bervariasi, jadi harusnya bisa. Terus sebagai patokan kalau kalian menggunakan metode equity itu income-nya S akan net income-nya S sama dengan net income konsolidasi ya. RE-nya S itu akan sama dengan RE-nya P sama dengan RE konsol. Kalau enggak berarti salah ngitungnya. Oke Putri, boleh aja di ujian mah diapain juga pokoknya bener gitu. Saya nggak lihat angkanya benar apa enggak gitu ya. Bu, sama yang tadi Ada lagi? Vicky kan udah nanya Bu, tapi tadi Ibu bilang nggak mungkin seribet itu Bu. Takutnya kan ujian kita nggak tahu gimana ya Bu. Yang tadi Ibu bilang kalau misalnya dikasih tahu kos itu Bu, yang kalau misalnya 20% ya, kalau dari di soal juga kan kos. ada tuh P jual ke SS jual ke P gitu kan ya. Selama ini sih nggak ada tuh cerita itu Pak. Ya, biasanya salah satu aja. Salah satu aja nggak benar semuanya gitu. Apalagi kalau ya. Tadi yang Rizky apa? Yang pertanyaan Rizky tadi yang itu Bu, yang kalau misalnya menentukan unrealized. Tapi tadi Ibu udah jelasin, tapi saya masih bingung waktu Ibu bilang nggak mungkin soalnya seribet ini gitu Bu. Jadi ada yang ya, maksudnya seribet itu begini, gitu. Yang 5 kali penjualan dalam setahun. Bukan Bu. Tadi kan Ibu udah jelasin tuh. Contoh pertama tadi kan ada kalau misalnya dia dari 20, misalnya dikasih tahu harga jualnya 100.000, Ibu bilang tadi kalau misalnya ditanya 20% cost berarti dia 20 per 120. Terus ada tadi Ibu bilang satu lagi yang terakhir tapi saya belum paham Bu. Jadi dikasih tahu harga costnya 100.000, dikasih tahu gitu-gitu Bu. Ya, tadi itu ya, saya jadi paham. bisa. Soal itu kan bisa yang dikasih tahu tuh harga jual, misalnya P jual ke S 100.000 itu harga jualnya. Bisa juga P jual ke S cost-nya 100.000. Terus labanya misalnya 20% dari cost. Itu aja. Kan kalian kan pada prinsipnya kan gini kan ini harusnya cost counting gitu ya. Ini kan cost counting itu kan harga barang gitu kan ya. Harga barang misalnya 100X ya. Terus ditambah dengan apa? Prinsip ya, margin itu kan sama dengan harga jual. Ya enggak? Harga barang, cost ya, cost barang, bukan harga barang, cost barang, harga perolehan barang ditambah dengan margin sama dengan harga jual gitu kan? Ya enggak? Ini maksud saya pola di cost counting kan gitu. Ini ada saya punya barang nih costnya berapa ditambah dengan margin sama dengan harga jual. Nah tinggal dihitung aja marginnya dari mana gitu. Marginnya itu dari apa? Nah sekarang kalau misalnya harga perolehannya 100, saya pakainya 100X atau 100%. Terus marginnya, misalnya marginnya kalau dari, misalnya margin 20%. Margin 20% dari harga perolehan, berarti kan 20%. Harga jualnya berapa? 120%. Ya. Kalau misalnya harga barangnya misalnya 100%, terus marginnya misalnya 20% dari harga jual. Jadi harga jualnya berapa? Harga jualnya kan 100 ditambah 20%-nya jadi 100. Jadi berapa di sini marginnya? Kalau harga barangnya 100 kemudian marginnya 20% dari harga jual. Harga jualnya berapa? Halo. Jadi harga jualnya kan berapa? Gimana cara mencarinya? 80.000. Iya, jadi harga barang kan karena rumusnya harga barang ditambah misalkan aja harga jualnya sama dengan 100X ya. Terus tadi harga barang ditambah dengan 20% kali 100X sama dengan berapa gitu. Jadi di sini harga barangnya bukan 100 tapi menjadi berapa? Menjadi 80 ya. Asal rumus cost counting-nya ingat aja bahwa harga jual itu adalah harga barang, harga perolehan ditambah dengan margin. Masalahnya marginnya itu dari cost atau dari harga jual. Nah, kalian pakai apa istilahnya? Pakai persamaan gitu mencari berapa sih marginnya. Baik Bu, paham Bu. Terima kasih Bu. Kalau harga jual berarti langsung ke harga jualnya. Kalau harga pokok ya berarti 20. Kalau 20% berarti 20 per 120. Kalau 25 berarti 25 per 125 gitu mencari laba yang tersembunyinya di dalam.
Ya. Dicoba nanti dicek lagi tuh di latihan-latihan soalnya ya, atau di kumpulan, mungkin kalian juga punya tuh kumpulan soal-soal ujian tahun lalu ya. Dilihat itu marginnya tuh cara menghitungnya bagaimana. Halo, ada lagi nggak? Izin bertanya. Oke. Yang dari buku bahan ajar itu, yang halaman 64, Ya, Yasmin. dari buku bahan ini, jurnal gitu. Saya belum tahu angkanya dari mana, Bu, tapi ini yang halaman 64. Angka berapa? Angkanya Angka berapa? ada 145 dikurangin 105 gitu, Bu. Itu kenaikan equity, saya belum paham. Halaman berapa? Yang berarti ya ini dari bab 4 yang di bawah. Iya, halaman Bab 3 64. atau bab 4? Bab 4, Bu. Bab 4 halaman 64. Bentar. Oke, kita punya halaman yang berbeda. Oke. Mencari apa di situ? Yang ini, Bu, cari angka kenaikan equity. Oke, kenaikan equity-nya berapa? Jadi dari 105 naik ke 145 di situ. Oh. Tapi saya kurang tahu itu angkanya dari mana, Bu, yang 145. Oke, itu mah gampang banget ya. Bentar lagi saya cari. Oke. Di sini ini kan yang contoh konsolidasi intercompany profit dari downstream ya. Iya. Iya, Pak. Jadi si P itu beli 1 Juli 2006, itu kan? P membeli 90% saham S dengan menyerahkan K 94.500. Saat itu equity S share capital 100, RE-nya 100, RE-nya 5. Jadi total equity-nya berapa? 105. 105. Oke, terus sekarang lihat ke laporan keuangannya si S. Ya, beginning return earning-nya berapa? Oh, yang dikonsolidasi ini, Bu. Itu bukan laporan konsolidasi, itu mah di laporannya S. Itu pas di kan sebelum ke dalam worksheet di sini kan si S pasti bikin laporan dong. Ini kan laporannya S nih. Ini P ini laporan keuangannya P, ini laporan keuangannya S nih. Yang konsol tuh yang mana? Ini dijajarin gitu. Coba lihat di situ berapa beginning area-nya. 45. 45. Oke, terus common stock-nya berapa? 100 kan? 145, ya enggak? Dari 105 ke 145 naik berapa? 40. Kalian jangan kalau capital stock itu biasanya jumlahnya tetap ya, karena kita belum cerita perubahan kepemilikan saham gitu. Biasanya tetap. Jadi kalian lihat RE-nya aja dulu beginning berapa, sekarang berapa gitu ya. Kalau mau lengkap boleh sih total equity ya, total equity waktu pertama kali beli sama at the beginning of tahun berjalan of current year. Oh, iya, Bu. Baik. Paham. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan di WA, Bu, barusan.
Ada lagi? Ada yang mau tanya lagi? Ada di WA, Bu, barusan. Oh, oke, di WA sebentar. Di WA. Iya, kalau misalnya cash ya biasanya biasa aja ya. Kalau jual beli di perusahaan kan jarang yang cash ya, pakainya utang piutang. Nah, kalau per 31 Desember utang piutang itu belum selesai, ya berarti ada cerita nanti eliminasi utang piutang P dan S gitu ya. Febri. Ya, Bu. Ya, ada lagi nggak? Kalau bahas soal gitu boleh tidak, Bu? Karena masih agak bingung alur dari jurnal sampai ke worksheet-nya gitu, masih belum ada belum terlalu ada bayangan. Ya, itu tadi saya kirimkan yang apa, yang cerita persentase tadi ya. Kayaknya nggak, kurang, gambarnya kurang bagus. Ya, Bu. Ya. Saya kirim ulang. Oke, share screen. Oke, berarti lihat ke sini ya. Sudah masuk belum di situ? Di screen-nya sudah ada ya? Sudah, Bu. Nih kita lihat yang ini dulu deh, yang tadi ditanya ini ya. Ini Milen yang tanyain yang ini? Iya, Bu, contoh yang kalau dari awal sampai posting gitu. Oke, ini kan yang lengkap, cuma di sini tidak ada akses juga ya. Nah, aksesnya nanti ya, makanya kalau mau yang mana, kalau mau dibahas yang ini kan oke aja, nggak apa-apa gitu ya. Ini kalau saya sih, cara saya mengerjakan kalau ujian, saya biasanya nggak urut sih, harus yang kan harus 8 tuh urut ya. Saya seingatnya aja, misalnya begini, lihat begini nih ya. Sini ada penjualan ke S, cost-nya 15 ya, ini 20. Saya langsung bikin jurnal ses pada COGS 20 ya. Terus ada profit yang belum terrealisir tahun lalu. Nah, nggak ada informasi apa-apa, asumsinya dia terrealisir ya. Ini downstream kan? Nah, downstream bukan ini? Downstream ya. Terus kita pakai metode apa? Tadi katanya metodenya metode cost. Oh, berarti RE pada COGS gitu. Terus 2.500 tahun sekarang, tinggal di jurnal aja COGS pada inventory. Ada utang piutang, accounts payable, mana accounts payable pada accounts receivable. Kalau saya langsung aja, ini saya udah dapat 4 jurnal gitu dari sini. Ya. Lumayan. Saya mungkin nggak nyari 100, tapi yang jelas saya nyari lulus kalau saya gitu ya. Nah, jadi ini saya udah dapat 4 jurnal dari sini. Oke. Terus itu kalian pindah ke sini, pindah ke worksheet, coba lihat di worksheet. Nah, kayak tadi sudah bikin 4 jurnal gitu. Saya nggak lihat urutan ya nanti ya, pokoknya ada jurnalnya gitu. Ya kalau berurut bagus, mulai dari yang 8 itu ya, mau urut seperti itu bagus ya, supaya ingat. Nah, dividen income saya mau dengan dividen income pada, nah, biasanya kalau kalian lihat langsung ke worksheet bisa juga, sales ada intercompany nggak, hilangin. Dividen income, oke. COGS, nah ini COGS kita jurnal. Tadi gimana sales pada COGS, terus COGS pada inventory.
terus RE pada COGS. Udah gitu. Terus kita mencari apa lagi? Menghilangkan apa? NCI expense dari mana? 3.000, 10% kali 30.000. Ini kan downstream ya. Downstream dia nggak ikut-ikutan kan NCI-nya ya, karena downstream. Oke, terus saya mulai dengan beginning return earning lagi, capital stock, ya, pada investment in S, pada NCI equity, ya. Udah, terus karena ini cost, nah kalau ini cost, saya harus catch up adjustment tadi dari 5.000 ke 45 naik 40.000 kalikan 90% investment in S pada ini. Mungkin ini kalau saya ini catch up itu udahlah belakangan aja ya karena agak ribet. Jadi yang gampang-gampang dikerjakan dulu ya. Jadi kadang-kadang saya ngerjain ininya dulu supaya nggak lupa catch up pada ini ya. Investment pada RE gitu. Gimana Milen? Ini gampang banget ini karena nggak ada excess ya. Oke, yang di bawah kan juga nggak ada cerita. Yang di bawah sama, yang di bawah ceritanya apa? Upstream. Oke, yang di bawah ini ceritanya sorry sebentar. Tadi metode cost, kemudian kalau metode equity bagaimana? Kita lihat dulu metode equity. Kalau metode equity, nah menghitung NCI-nya sama aja, jurnal-jurnalnya sama, cuma tadi menghitung income from S-nya dari mana ini? Ya, income from S-nya berapa tadi? Berapa persen? 90% kali 30, 27 ya. 27 dikurangi 2.500 unrealized profit ditambah 2.000 realized profit sama dengan 26.500. Udah gitu aja ya. Terus yang bawah ini adalah kalau upstream ya. Upstream sama aja. Kita mulai dengan sales pada COGS, kemudian yang B-nya apa nih? Oke, ini yang realized profit dulu yang tahun kemarin ya. Atau dari sini langsung deh, ini unrealized profit. Terus profit yang belum direalisir, ini berarti terrealisir tahun sekarang. Maka kita jurnal RE-nya berapa? 80% kali 40, kemudian NCI 8.000 pada COGS ya. Kalau yang ini COGS pada inventory 30. Ini hutang pada piutang. Tuh ya. Terus biasa aja dividen income pada dividen ya. Coba lihat di sini NCI-nya berapa nih? 22 dari mana 22? Ingat ini adalah upstream. Jadi net income-nya 100.000 ya ditambah dengan realized profit 40 dikurangi unrealized profit 30 jadi 110 kali 10 kali 20% ketemunya 22 ya. Oke, kalau metode equity di sini 88 dari mana? 100 ya dikurangi 30 ditambah dengan 40 dikali 80%, 88. Udah gitu aja. Tinggal kalian tambah apa nanti tambah ekses aja, cerita ekses kan biasa ditambahin aja dengan yang cerita di bab 3 gitu. Gitu Milen. Yang lain bagaimana? Ada lagi yang nanya nggak? Itu Bu, tadi 88 dari mana Bu? Saya ketinggalan. Ini kan upstream kan? Jadi 88 itu adalah berapa persen tadi kepemilikannya? Yang cerita kita yang kedua 80%. 80% kali dalam kurung net income-nya kan 100 nih. Ya. Ditambah dengan realized profit berapa? 40. Dikurangi unrealized profit 30. Ketemunya kan 110. Oh. Iya dong. Iya. Baru dikali persentase NCI. Karena upstream gitu ya. Upstream jadi dimasukin. Kalau downstream di sini berapa? Kalau downstream 100.000 ya, ditambah 40 dikurangi 30. Kalau downstream kan 100% tadi. Kalau itu 80%,
0,8 kali 100.000. 80 kan ditambah dengan 40.000 dikurangi dengan 30.000. Itu kalau kita downstream. Kalau upstream, realize unrealized-nya masukkan ke dalam kurungan bareng dengan net income-nya tadi, net income-nya S. Oke, baik Bu. Sudah paham. Bu, kalau realize-nya nggak terjual semua di tahun berikutnya, ya misalnya separohnya. Iya, yang unrealized ya bukan 40 ya 20. Oh gitu, gitu aja Bu berarti. Iya. Berarti proporsional aja. Berarti itu yang kalau metode cost RE pada COGS gitu ya Bu. Tapi hanya 20.000 gitu. Iya. Oke. Berarti nggak ada penyesuaian lagi di akhir tahun gitu Bu. 20.000 kali 80%. NCI-nya kan 20% kali 20.000 gitu. Oh, baik Bu. Kalau upstream ya. Halo? Sudah? Ada yang menanyakan lagi? Kalau misalnya nggak ada yang menanyakan lagi, masih mikir-mikir ya kalian kerjakan soal dulu. Zoom-nya kalau nggak ada suara kan sayang ya. Sayang pulsanya, saya matikan Zoom-nya, nanti kalian boleh tanya di WA group. Kecuali masih ada yang mau bertanya. Boleh Bu. Boleh yang mana? Tutup dulu. Bu. Okay. Atau ada yang mau nanya mungkin teman-teman. Kalau ada yang mau nanya silakan. Tapi nanya tuh kan karena tadi saya banyak yang keluar masuk ya. Kasihan siapa ini yang nanya lagi. Bu, boleh bahas soal bareng lagi, Bu. Yang mana? Buku Ibu boleh. Yang mana ya, bab berapa? Bab 4, Bu. Bab 4 kan cuma nggak ada worksheet-nya kan? Ada worksheet-nya nggak? Setahu saya nggak ada. Soalnya Pak itu Bu, yang workbook Bu. Soalnya Pak Agung. Iya Bu, kalau nggak buku Pak Agung. Kalau di bahan ajar kan nggak ada sampai worksheet. Nggak ada Bu. Ya. Dikirim aja ke saya biar saya nggak usah buka-buka workbooknya kan banyak banget itu. Siap Bu. Di foto aja. Saya nggak punya ininya, nggak punya hard copy-nya, nanti mau print. Mana? Halo? Iya Bu. Bu, soal workbook Pak Agung nomor 9 sama 10 boleh Bu? Tapi saya nggak ininya, saya harus buka lagi, makanya di ini aja di foto aja jurnalnya ininya, soalnya. Udah Bu. Satu aja, waktunya nggak cukup. Nomor 9 Bu. Oke. Soalnya itu bedanya beda itu aja Bu, beda
metode. Ini udah dikerjakan belum? Oke, yang nomor 9. Iya, Bu. 5 Januari P membeli 60% saham S untuk memegang kendali atas dengan nilai akuisisi 300.000. Saat itu equity S 400 ya. Kalian cari dulu, cari total excess-nya berapa? Total excess 100 per 60 kali 300 berapa? Ini yang lainnya ikutin atau cuma Putri aja yang otak-atik? Ikutin, Bu. Oke, 100 per 60 dikali berapa? Kali 300. 500.000 kan? Total nilai perusahaan 500.000. Terus equity S-nya berapa? 400 kan? Iya, Bu. Oke, jadi excess-nya berapa? 100. Kelebihan nilai wajar terhadap nilai bukunya dialokasikan kepada inventory, dikalikan 35.000. Jadi inventory berapa? 0,35. 35 ya? 35. Terus land berapa? 40.000. 40.000. Terus building berapa? 25.000. Dan equipmentnya apa? Over value 30%. Minus 30. Sisanya dialokasikan kepada goodwill. Ini totalnya 100% enggak itu? 35, 70. 40, Goodwill-nya 30. tambah 25, itu udah 100%. Ada yang ada yang over, Bu. Jadi over value-nya, Bu. Iya sih over value, tapi kan totalnya harus tetap 100% loh. Oh, iya, 35. Iya dong. Oke, nggak apa-apa. Harusnya tetap prosentasinya yang namanya excess kan 100%. 100% itu dialokasikan kemana. Oke, nggak apa-apa ya. Mungkin maksudnya di sini adalah rupiahnya ya. Jadi rupiahnya oke, kita lihat dulu di situ inventory 35.000, land-nya berapa? 40.000. Terus buildingnya 25.000. Terus equipment-nya berapa? 30.000 tapi Minus. jadi goodwill-nya berapa? 30.000. 30.000, Bu. Tadi kan 35.000. Itu kan pas kan ditambah dengan 40.000 ditambah dengan tadi selisihnya berapa? 100 dialokasikan ke inventory 35.000. Iya, Bu. Terus land 40.000. Ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Terus building 25.000. 25.000. Oke. Terus equipment berapa? 30%. Iya, Bu. Dikurangi 30.000. Terus sisanya dialokasikan ke goodwill. Jadi goodwill 70 kan? 30, Bu. Tadi selisihnya berapa? Goodwill-nya 30. Totalnya 70. Bisa 100.000 kan, Bu? 100.000. Oke, jadi berarti 30 ya? Iya, jadi 30. Artinya sama dengan kan tadi kalau yang 40, 25, 35 itu kan udah 100.000 udah habis ya? Iya, Bu. Terus ada equipment over value 30. 30. Jadi berarti sisanya harus 30 juga ya? iya, Bu. Jadi gurunya 30. Jadi pas 0 kan? Tadi kan udah 0 ya? Udah 100 udah habis. Oke, pada saat akuisisi saldo laba P 280, net income-nya 300.000, terus dividennya 150, dividen S 80, terus penyusunan laporan keuangan saya nggak ininya. Oke.
Labanya S ada nggak di tahun lalu? Ada nggak net income P separated adalah 300.000 dan 150. Yang 150.000 itu income-nya siapa? Income-nya si P, Bu. Dividennya si itu. Net income P 2018 adalah 300.000 dan dividennya 150. Ini mah untuk mencari beginning, untuk mencari itunya. REP, Bu. Sisa dulunya berapa ini? Aduh, susah banget bacanya. Saldo laba P, saldo laba itu kan apa? RE ya? Iya, Bu. RE-nya 280, terus ditambah dengan net income 300 dikurangi dengan 150, itu adalah beginning RE, tapi belum ada income from S-nya. Sekarang coba cari ada income. Bisa dicari income from S-nya enggak? Di sini adanya dividen S 2018, 2017. 80.000. Dulu ingat, dulu RE-nya berapa tuh? RE-nya 280.000. Ini enggak salah tahunnya. Dividen S 80.000 tapi 2017 ya. Ya, Bu. Informasi tambahan yang dapat dijadikan pedoman penyusunan laporan konsol yang berakhir 31 Desember adalah selama tahun 2019 P membeli persediaan 500 dalam komposisi. Oke, ini sih nggak ada masalah, cuma masalahnya ini ada worksheet-nya nggak? Ada, Bu. Ada, Bu. Oh, oke. Ini mati. Aduh, susah banget ininya. Apa namanya? Sudah saya kirim, Bu, worksheet-nya, Bu. Oh. Iya, karena baca soalnya bingung komposisi 1:1 gitu, Bu. Kenapa? Bingung komposisi 1:1 gitu, Bu. Soalnya kan tadi Ibu bilang nggak mungkin beberapa supplier ya, Bu. Cuman satu aja. Itu dia katanya ada 2 supplier baru komposisinya 1:1 pakai sistem paket. Ya, dalam komposisi persediaan P membelinya dari 2 supplier yaitu S dan pihak lain dengan komposisi 1:1. Ya nggak apa-apa. Berarti kan 1:1 berarti kan masing-masing setengah ya, 1/2. Iya, Bu. Iya, P menjual produknya juga dengan sistem paket yang berisi 1 produk dari S dan produk dari pihak lain sehingga komposisi persediaannya tetap terjaga. Oke, margin yang ditetapkan S untuk penjualan ke P 20% dari nilai jual. Kemudian persediaan awal P 250. Melengkapi worksheet terlampir dengan menggunakan metode biaya cost ya. Oke, terus kalian mengerjakannya bagaimana? Salesnya dulu berapa salesnya? Sales tahun berjalan. Salesnya berapa? Persediaan sebesar? Aduh, ini susah banget saya bacanya. Harga jualnya 500.000, Bu. Selama tahun 2019, P membeli persediaan dari S harga 500. Itu jurnal itu dulu. Sales pada apa? COGS. Iya, Bu. Iya, terus dalam komposisi inventory P membelinya dari 2 supplier S dan pihak lain separohnya. Terus P menjual produk dengan sistem paket 1 produk S, 1 dari pihak lain. Sehingga komposisi persediaan tetap terjaga. Oke. Persediaan awal P adalah persediaan awalnya 2 berapa nih? 250.000. Ini ada persediaan akhirnya nggak di sini dalam komposisi inventory? Ya harus lihat di laporan keuangannya inventorinya berapa. Inventorinya P berapa? Berarti setengahnya itu adalah dari S gitu. Ya. Inventory di worksheet berarti, Bu? Iya, di worksheet punya S itu berapa? Nah, berarti di worksheet itu adalah separohnya adalah dari anaknya dan sisanya dari orang lain. Nah, itu dikalikan dengan di dalam inventory itu ada 20% kali inventory itu adalah unrealized profit.
gitu. Inventory P atau inventory S, Bu? Kan yang jualan si P. Huh? Yang jualan jualnya kan siapa? Yang jualan yang ini upstream, Bu. S ke P. Upstream atau downstream? Upstream, Bu. Dalam Kan P membeli, oke. Tar dulu. P membeli persediaan dari S dengan harga 500.000. Oke, P beli dari S. Berarti di situ inventorinya adalah inventory P yang dilihat. Kalau upstream berarti kan S jual ke P. Nah, berarti di P itu ada unrealized profit. Nah, lihat aja inventorinya berarti bagi dua, yang sebagian dari S, sebagian dari orang luar, gitu. Kalikan berapa persen? Kalikan 20%, itu adalah unrealized profit. Nah, terus yang persediaan awal P berapa itu? 250.000 ya? Iya, Bu. Ya, berarti di situ akan ada 125 yang dari pembelian ke S. Nah, asumsinya itu akan dijual tahun ini, jadi akan terrealisir. Jadi yang terrealisirnya adalah 125.000 dikali 20% gitu. Kalau yang unrealized-nya ya kalian harus lihat inventorinya. Berarti yang untuk realized itu dari inventory P yang 250.000 itu gitu, Bu? Iya, Pak, bagi dua lah. Oh, berarti nanti. Tapi bentar dulu. Kita di posisi tahun berapa ini? 2019 ya? Ini 2018. Bukan, sekarang kita posisinya ada di berapa? Posisinya di 2019, Bu. Soalnya 2019 kan? Iya, Bu. Nah, persediaan awal itu kan sama dengan persediaan akhir tahun kemarin. Ya enggak? Bentar, ya. Persediaan awal P itu adalah 250.000. Itu kan berarti di dalam. Makanya coba dicek lagi apakah penjualan itu hanya terjadi di tahun 2019 atau sebelumnya juga sudah ada penjualan. Tapi Bu, itunya gini Bu. Tapi worksheet-nya di 2018 disuruhnya, Bu. Tapi dia ngasih tahu, iya, worksheet-nya 2018. Tapi dia ngasih tahu soalnya itu 2019, Bu. Oh, oke. Penyusunan laporan yang berakhir 31, salah kali di sini 31 Desember 2019 Ya, Bu, tapi worksheet-nya itu atas kerja konsolidasi neraca saldo per 31 Desember 2018. Berarti kita nggak berguna dong, Bu, data-data kayaknya salah nih, mungkin bukan 16 kali, maksudnya 19 ini. Oh, berarti worksheet-nya salah nulis gitu. Ya, itu harusnya 2019 bukan 16 ya. Oke, terus ada nggak pembelian bahwa 2000 tahun sebelumnya itu bahwa ada si S itu jual ke P juga, atau hanya di tahun 2019 juga aja? Coba dibaca di situ. Apakah persediaan awal P yang 250 itu juga berasal sebagian dari S? Ada nggak informasi itu? Kalau nggak ada, kalian buat asumsi aja, asumsi bahwa si S itu juga jual. Nggak ada, Bu. Ya, karena kan kita kan belinya 5 Januari 2018 ya. Jadi asumsinya menurut saya tahun kemarin pun S sudah jualan ke P. Sehingga kalau P punya persediaan awal 250, maka itu adalah separohnya dari S gitu, untuk mencari berapa realized profit tahun ini dari penjualan inventory. Kalau nggak jelas, kalian pakai asumsi aja. Gitu. Berarti untuk itunya berapa, Bu? Realized profit-nya, Bu? Realized? Ya, realized. Yang realized kan separohnya kan? Separoh dari 250 berapa? Berarti 125. Dikalikan dengan, kan ini kan 20% dari harga apa? Dari nilai jual. Ya berarti 20% dikali 125. 20 per 100 dikali berapa tadi? 125. Marginnya 20%, Bu. Kenapa? Marginnya 20%. Berarti iya, 20% kan kali nilai jual. Berarti RE OGS-nya 125.000 dikali 25% gitu, Bu. 20%. Iya, dikali 20% gitu, Bu. Doang berarti ya, Bu? Realize-nya. Iya. Oh.
Kan ada ending, itu kan persediaan awal P itu kan berarti kan ending inventory tahun kemarin. Iya, Bu. Di dalam ending inventory itu kan yang 250 itu kan 125-nya dari S. Yang 125 itu kan nilai jual dari S ke P itu 125. Nah, di dalamnya itu ada 20% dari 20% dari nilai jual. Kalau 20% dari nilai jual ya langsung aja 0,2 dikali 125.000. Itu adalah realized profit. Ini upstream kan? Upstream cost berarti 25.000 itu dikalikan berapa? 0, berapa? 0,6. Ke RE-nya 15.000, yang 10.000-nya ke NCI kan gitu. Pakai apa ini, metode apa? Cost ya? Cost atau equity? Cost, Bu, nomor 9. Ya. Bedanya apa sama nomor 10? Oh, nomor 10 equity ya? Iya, sama aja. Halo? Ya, Bu. Gimana? Apa yang mau ditanyakan lagi? Putri tadi yang bicara ya? Lagi mencerna, Bu. Oh. Kalau unrealized profit-nya berapa? Lihat di inventory-nya P ada berapa? Ending inventory yang di neraca itu, neracanya P berapa? Bagi 2, karena separuhnya kan punya orang. Nah, dikalikan 20%. Itu untuk unrealized. Kalau realized-nya dari tahun kemarin, tahun sebelumnya. Ini saya kayaknya, soal ini kayaknya agak ada yang salah ya. Karena dividen S-nya tahun 2017 gitu. Kita belinya kan 2018. Ini mungkin salah angka nih kayaknya ya. Terus nggak ada juga net income S 2000. Oke, saya harus lihat ini, harus lihat worksheet-nya ya. Worksheet-nya kepotong di sini. Nah, nanti kalau di ujian ditulis aja, kalau misalnya upstream, tulis aja di situ upstream gitu ya. Jadi biar kalian nggak lupa. Downstream tulis ya. Terus kayak tadi misalnya 20% dari cost, lingkari. 20% dari harga jual, lingkari, jadi biar ingat. Terus tanggalnya ya. Ini 2 orang keluar lagi, kasihan ya. Ya, Putri tadi chattingannya udah ya. Maaf Bu, tadi tiba-tiba mati lampu di Kaban Jahe Bu. Makasih ya Bu. Oke. Makasih, Bu. Iya, Bu. Kalau yang nomor 10-nya kan bedanya karena metode equity, tapi menurut saya kayaknya ini soal ini ada yang salah datanya ya. Karena di sini ada dividen S tahun 2017, itu enggak relevan, kayaknya angkanya yang salah itu ya, bukan 2017, mungkin 2018 kali ya. Nanti saya cek lagi ya. Saya cek lagi. Enggak relevan, kita belinya kan Januari 2018, equity-nya sudah tahu di situ. Oh, oke. Oke, nanti saya cek lagi. Sementara untuk yang itunya dulu aja, untuk yang apa? Untuk yang mencari yang unrealized profit.
Halo, sudah? Masih ada yang mau ditanyakan di Zoom? Kalau tidak ada yang tanyakan di Zoom, saya tutup Zoom-nya dulu. Nanti kalian boleh tanya di WA group gitu. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, assalamualaikum. Baik, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.